Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Oke, teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya akan mereview sebuah buku yang telah saya baca yang berjudul Beragama dengan Akal Sehat. Buku ini ditulis oleh Agus Mustafa. Agus Mustafa adalah seorang penulis yang sangat produktif. Ia berhasil menghadirkan satu buku selama 3 bulan. Dan Agus Mustafa, ia lahir di Malang pada tanggal 16 Agustus 1963. Dan pada tahun 1982, ia meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Nuklir. Selama masa kuliah, beliau seringkali bersinggungan dengan ilmuwan-ilmuwan Islam modern, sehingga perpaduan antara ilmu sains dan ilmu-ilmu Islam modern menghasilkan sebuah pemikiran yang disebut tasawuf modern. Dan buku Beragama Akal Sehat ini adalah serial ke-20 dari pemikiran Agus Mustafa, yaitu pemikiran tasawuf modern. Oke teman-teman, pada buku ini penulis mengajak kepada para pembaca untuk menggunakan akal sehat dalam beragama. Tidak sekedar hanya mengadopsi dogmatisme, tidak sekedar hanya ikut-ikutan saja, akan tetapi mengajak kepada para pembaca untuk menggunakan akal sehat atau rasional dalam beragama. Maka, di buku ini tersusun dari beberapa bab. Yang pertama yaitu ada dogmatisme. Entah sejak kapan umat Islam dibelenggu oleh dogmatisme, padahal Al-Quran sendiri tidak mengajarkan dogmatisme. Dogmatisme adalah cara beragama dengan memaksakan kehendak, seperti orang yang merasa dirinya pintar atau orang yang merasa dirinya lebih pintar mengajarkan kepintarannya kepada muridnya secara kaku. Tidak boleh di dalamnya ada perbedaan. Setiap kalimat dan kata harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Setiap perubahan, setiap perbedaan dianggap penyimpangan, dosa, dan tersesat. Dalam dogmatisme harus menghafal definisi yang sama, interpretasi yang sama. Maka buku ini menjelaskan bahwasannya Islam adalah agama yang sangat menentang dogmatisme. Islam tidak mengenal pemaksaan. Islam juga tidak mengenal penyeragaman. Sebaliknya, agama Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan, karena semua itu adalah fitrah manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian dalam buku ini dijelaskan masalah besar lainnya yang dibelenggu oleh umat Islam adalah panutan dan ketokohan. Entah mulai kapan umat Islam sangat mengagung-agungkan tokoh dan panutan pimpinan kelompoknya, padahal Rasulullah SAW tidak mencontohkan itu. Rasulullah adalah sosok manusia yang rendah hati. Rasulullah tidak mencontoh dari dirinya secara berlebihan dan diagungkan secara berlebihan. Rasulullah sehingga beliau tidak pernah menyebut dirinya sebagai guru terhadap umatnya. Maka Anda tidak akan pernah menjumpai satu riwayat pun dalam sejarah bahwasanya beliau mempunyai murid. Beliau menyebut ubat sezamannya sebagai sahabat. Jadi demikianlah posisi Rasulullah terhadap umatnya. Beliau mengajarkan untuk setiap muslim tidak mengagung-agungkan tokoh dan panutannya secara berlebihan. Kemudian, pengutusan tokoh dan guru telah melahirkan fanatisme yang berlebihan, sehingga masing-masing kelompok merasa dirinya paling benar dan yang lainnya adalah salah, merasa dirinya paling hebat dan yang lainnya adalah keliru, merasa dirinya paling berhak masuk surga dan sedangkan yang lainnya adalah akan masuk neraka. Kemudian dalam buku ini dijelaskan sudah sekitar 250 tahun terakhir dunia internasional memiliki ideologi yang bernama liberalisme.
paham liberalisme sudah menyebar ke berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, budaya, bahkan agama. Liberalisme telah menjadi tren yang luas dalam dunia ini dan sangat kuat mewarnai kehidupan manusia di seluruh dunia. Nah, penulis ini mencoba untuk berupaya untuk meluruskan ajaran agama Islam dari paham liberalisme. Liberalisme ingin mengubah agama sesuai dengan selera zaman, padahal Islam sendiri Allah telah sempurnakan. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama telah sempurna, agama tidak membutuhkan revisi, dan agama tidak membutuhkan perubahan yang dapat merubah akidah atau hukum Islam. Liberalisme berusaha menafsirkan ulang ajaran agama dengan sesuai ajaran-ajaran modern Barat. Kemudian buku ini mencoba membantah pernyataan oleh orang ateis bahwasannya agama telah meracuni peradaban umat manusia. Dia mengatakan bahwa negara-negara yang menggunakan agama secara resmi ternyata justru mengalami bermacam-macam masalah. Di negara itu terjadi kekerasan, perampokan, pembunuhan, peperangan, dan bentuk terorisme lainnya contohnya. Maka ia mengambil kesimpulan bahwa beragama tidak menjadikannya bertambah baik, melainkan justru beragama menjadi tambah buruk. Dan juga ia mempertanyakan, kenapa Islam melarang babi? Bukannya apa yang diciptakan itu untuk dinikmati? Nah, maka penulis dalam buku ini mencoba membantah terhadap pernyataan orang ateis itu. Pertama, kesalahan mendasar orang ateis itu menyamakan antara ajaran agama dengan perilaku umatnya. Tentu saja kita tidak bisa menilai tinggi dan rendahnya nilai seseorang dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang dari perilaku umatnya. Misalkan suatu negara mayoritas orang Islam, maka orang yang berperilaku kejahatan mayoritas orang Islam. Atau di negara yang mayoritasnya orang Hindu, maka di negara tersebut yang melakukan kejahatan rata-rata orang Hindu. Begitu. Yang kedua, orang ateis itu hanya mengambil contoh dari kasus yang hanya berbuat kejelekan saja. Padahal betapa banyak orang-orang yang mulia karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak dana sosial yang disumbangkan oleh umat beragama atau dana sosial yang disumbangkan oleh umat agama, baik dalam bentuk zakat atau bentuk sumbangan lainnya. Secara keseluruhan, buku Beragama dan Akal Sehat karya Gus Mustafa menghadirkan cara pandang yang segar, kritis, dan logis dalam memahami ajaran agama. Dan demikian, buku ini layak untuk dibaca oleh siapapun yang ingin memperluas wawasan keagamaan, meningkatkan kualitas berpikir, serta memahami bahwa beragama bukan sekedar ritual, melainkan proses meningkatkan kebenaran yang penuh, melibatkan hati, wahyu, dan tentu saja akal sehat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.